Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam kuliah online Sistem Temu Kembali Informasi bersama saya Junta Zeniarja. Di sini saya akan jelaskan materi tentang pengenalan sistem temu kembali informasi pada pertemuan yang perdana ini. Pertama kali, kita banyak sekali menjumpai dokumen yang sangat banyak sekali. Kemudian ada dokumen yang lain. Ini ada contoh banyak sekali dokumen yang menumpuk. Kemudian bagaimana kalau ada penyimpanan yang lebih rapi dibanding dengan dokumen tadi yang masih banyak sekali yang tidak rapi. Kita melihat bahwa di perpustakaan, contohnya seperti ini, buku-buku ataupun dokumen bisa terorganisasi dengan baik atau tertata rapi di rak-rak buku yang sesuai. Jika kita ingin mencari informasi seperti ini, kita akan kesulitan karena tidak tertata dengan baik. Banyak dokumen yang banyak tercecer, sehingga kita sulit dalam mencari informasi atau mencari dokumennya. Beda dengan di perpustakaan, itu sudah ditata dengan rapi, ada labelnya, ada indeksnya, ada kategorinya, sehingga kita mudah dalam menemukan bukunya atau dokumen ataupun informasi. Contohnya seperti ini ya, banyak sekali buku yang sudah terorganisir atau tertata dengan rapi, sehingga kita mudah dalam menemukan buku tersebut. Dalam istilah yang lain, kita mengenal database buku, contohnya seperti ini, ada buku ID, nama buku, dan pengarangnya. Di pertama misalkan information retrieval, pengarangnya Ricardo Beza pada buku ID yang pertama. Kemudian matematika discrete, pengenalan Java, pengenalan C++, design pattern, ini ada pengarang, nama buku, dan buku ID-nya. Ini di dalam database buku. Kemudian beda lagi dengan misalkan ada novel, seperti ini ya, ada novel. Siapakah pemain dalam novel tersebut? Misalkan di sini kita harus memilahnya atau mencari teksnya dengan baik yang ada di dalam novel tersebut. Kemudian kita juga bisa menjumpai dalam pencarian yang ada di perpustakaan Udinus, yang dikenal dengan e-library-nya di Udinus. Ini kita bisa mencari berdasarkan judul, pengarang, subjek, kemudian ada nomor bukunya, dan lain-lain. Ini contoh dalam pencarian dokumen di website. Misalkan kita ingin mencari katalog bukunya. Sehingga dari contoh-contohnya tadi kita ada dua jenis, yaitu pencarian database atau database retrieval dan pencarian informasi atau di dalam sistem temu kembali informasi. Dua istilah ini sering sekali diabaikan ya, padahal ini istilahnya berbeda antara database retrieval dengan sistem temu kembali informasi atau information retrieval. Kalau database retrieval itu dokumen mana yang mengandung himpunan keyword. Kemudian yang kedua, semantik didefinisikan dengan baik, sehingga tidak bias gitu ya. Kemudian error dari satu objek mengakibatkan kegagalan. Misalkan kalau kita ingin mencari query-nya di database buku, contohnya tadi ya, buku information retrieval, maka akan ditemukan pada buku ID yang pertama. Saya ingin mencari buku memancing, nah di sini tidak ada, maka akan tidak ditemukan. Bisa mengakibatkan error. Sehingga kalau ada yang error, maka bisa mengakibatkan kegagalan. Tapi beda dengan sistem temu kembali informasi atau information retrieval ini, informasi mengenai suatu objek, informasi mengenai suatu subjek atau topiknya. Kemudian semantik dapat bersifat lepas atau longgar, sehingga kalau kita ingin mencari, misalkan mencari informasi, maka bisa juga yang tidak mirip sama sekali atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan informasinya, kita searching di Google misalkan ya, di Google ingin mencari mendoan misalkan, maka tampilannya mendoan itu bisa jadi tidak sesuai dengan maksud kita, karena tadi semantik dapat bersifat lepas atau longgar, sehingga bisa jadi yang kita inginkan, yang kita cari malah tidak sesuai. Bisa jadi ya.
error kecil ditoleransi. Inilah perbedaan kalau database retrieval dan information retrieval atau sistem temu kembali informasi. Contohnya tadi kalau database retrieval kita mencari ke dalam database, sehingga kalau datanya dicari ketemu maka akan ditampilkan pada record keberapa. Tapi kalau sistem temu kembali informasi, kita mencari informasi ketika di Google misalkan ingin mencari informasi mengenai Udinus, maka yang pertama kali ditampilkan adalah websitenya Udinus sampai yang paling bawah tidak mirip sama sekali, yang tidak ada hubungannya dengan Udinus bisa jadi muncul ya, tapi yang paling bawah misalkan. Sehingga ini ya, semantiknya dapat bersifat lepas atau longgar. Untuk sistem temu kembali informasi ini merupakan pencarian materi, biasanya dokumen, dari sesuatu yang sifatnya tidak terstruktur atau unstructured, biasanya teks, untuk memenuhi kebutuhan informasi dari dalam koleksi besar, biasanya disimpan di dalam komputer atau di dalam server ya, server atau korpus, namanya korpus atau corpora data. Merupakan representasi penyimpanan organisasi, pencarian, dan akses ke item informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Penekanan pada proses retrieval informasi, bukan pada data. Karakterisasi kebutuhan informasi tidaklah mudah, harus ditranslasi ke dalam suatu query terlebih dahulu. Sistem temu kembali informasi ini, nanti saya singkat STKI ya, atau Information Retrieval IR, secara teknis merupakan indexing, pembuatan indeks, dan retrieval atau pencarian keterangan dari dokumen tekstual. Pencarian halaman pada website adalah aplikasi yang paling tren saat ini, di mana fokus pertamanya adalah meretrieve dokumen-dokumen yang relevan dengan query atau yang berhubungan atau yang mirip, yang sesuai dengan query-nya. Dan fokus kedua adalah meretrieve himpunan besar dokumen secara efisien atau secara cepat. Sehingga tujuan dari SCKI ini adalah meretrieve semua dokumen yang relevan sekaligus meretrieve sesedikit mungkin dokumen yang tidak relevan. Sehingga proses pencariannya bisa lebih sesuai, tepat, dan cepat. Itulah tujuannya. Relevan di sini merupakan suatu judgement atau keputusan subjektif dan dapat didasarkan pada topiknya yang tepat, kemudian waktunya atau informasinya yang terbaru, up to date ya. Kalau ingin mencari seputar misalkan gadget yang tren sekarang ini misalkan, maka yang ditampilkan adalah gadget-gadget yang paling baru sekarang ini yang diminati, bukan yang 5 tahun yang lalu atau setahun yang lalu atau bahkan beberapa dekade yang lalu. Kemudian otoritatif atau dari sumber yang terpercaya. Misalkan gadget itu harus dari website resminya atau dari sumber yang terpercaya. Atau misalkan dari paper, jurnal itu harus pada sumber yang terpercaya. Kemudian kebutuhan informasi dari pengguna atau sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang tidak sesuai yang ngapain ditampilkan. Yang sesuai aja yang diinginkan oleh pengguna itu yang akan nantinya ditampilkan dalam STKI. Kriteria relevansi utamanya adalah suatu sistem IR atau STKI sebaiknya harus memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Ini yang paling utama. Di mana sistem dari STK ini atau IR sistemnya ini, di mana IR sistemnya ini berasal dari dokumen korpus atau corpora data atau server datanya. Kemudian kita ingin mencari query stringnya, misalkan kita mengetikkan kata kuncinya di Mbah Google yang kita ngetikkan keywordnya, maka akan dicari di IR sistemnya, kemudian diambil dari beberapa server datanya, server dokumennya, sehingga nantinya akan di ranking dokumennya. Misalkan yang paling relevan, yang paling sesuai itu dokumen 1, kemudian di ranking yang kedua, 3 sampai yang tidak relevan sama sekali ini ditampilkan dokumen webnya. Sehingga sistem temu kembali informasi ini dari user interface-nya, kemudian text operation-nya, dari kebutuhan user-nya, kemudian query operation-nya, dari sini, kemudian dicari, kemudian di ranking, kemudian bisa dikembalikan lagi, di mana text operation-nya ini di indexing, kemudian di inverted file, dikembalikan lagi dari pencarian, di mana ini diambil dari database, text database-nya atau tadi corpora server data.
Sehingga ini dicocokkan dari keyword-nya. Ini user ngetikkan keyword-nya atau kata kuncinya, query-nya, kemudian akan dicari di database-nya, teks database, kemudian diindeks, imported filenya, kemudian kembalikan di sini, di ranking yang paling mirip atau yang paling relevan, kemudian dikembalikan lagi ke user interface-nya. Pencarian keyword, ide paling sederhana dari relevansi, apakah string query ada di dalam dokumen, kata demi kata, atau verbatim. Ide yang lebih fleksibel adalah berapa sering kata-kata di dalam query muncul di dalam dokumen, tanpa melihat urutannya atau back of word. Masalah dengan keyword, mungkin tidak meretrieve dokumen relevan yang menyertakan sinonim, misalkan restoran dengan cafe. Apa bedanya ini, misalkan ya. NDHU, misalkan, versus National Donghua University. Udinus dengan Universitas Dian Nuswantoro, apakah sama itu keywordnya? Misalkan, harusnya sama ya, harusnya sama. Mungkin meretrieve dokumen yang tidak relevan yang menyertakan ambigu, kata yang ambigu. Misalkan, bat itu baseball atau jenis mamalia bat. Kemudian Apple. Apple itu jenis perusahaan Apple, gadget itu, atau laptop, atau buah-buahan, buah apel misalnya. Ini juga harus bisa meretrieve yang relevan sesuai dengan keinginan penggunanya. Kemudian bit. Bit itu unit data atau perilaku bit menggigit itu ya hewan misalkan. Jadi kata kunci ini harus bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Sehingga biasanya ditambahkan kata penunjangnya. Sehingga kita harus memilih dengan keyword dengan baik supaya nanti dapat diretrieve dengan baik juga, ditampilkan informasinya yang sesuai. Kemudian keyword itu bukan sekedar keyword, kata query-nya itu, kita akan mendiskusikan dasar-dasar IR-nya berbasis keyword, tetapi fokus pada perluasan dan pengembangan terakhir untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Akan membahas dasar-dasar pembangunan sistem IR atau SCKI yang efisien, tetapi fokus pada algoritma dan kemampuan dasar, bukan masalah sistem yang memungkinkan pengembangan ke database ukuran industri. Untuk STKI yang cerdas, memanfaatkan pengertian atau makna dari kata yang digunakan, sehingga bisa tahu langsung maknanya, tanpa kita memberitahu. Kemudian melibatkan urutan kata di dalam query, atau SPOK-nya ya, sesuai. Subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya mana. Kemudian beradaptasi dengan pengguna berdasarkan pada feedback, langsung ataupun tidak langsung. Memperluas pencarian dengan term terkait, mengerjakan pemeriksaan ejaan, atau perbaikan tanda pengenal otomatis, memanfaatkan otoritas dari sumber yang terpercaya. Perkembangan sistem temu kembali informasi sekarang ini, klasifikasi dokumen. Jadi, aplikasi-aplikasi atau penerapan SCKI di dalam perkembangan teknologi sekarang ini, misalkan klasifikasi dokumen, contohnya adalah klasifikasi berita hoax, misalnya untuk mendeteksi berita hoax dan bukan hoax. Ini contohnya misalkan diterapkan uh, di chatting, misalkan itu bagus ya konsepnya, bisa digunakan untuk startup. Bagaimana kalau orang broadcast SMS atau broadcast chat, broadcast message, itu bisa dikenali dulu apakah beritanya ini benar apa enggak, hoax atau enggak. Sehingga nanti kalau disebar sebelum masuk ke kita, bisa langsung diklasifikasikan secara otomatis. Itu menggunakan konsep dari SCKI. Kemudian bisa mengklasifikasikan mana dokumen yang spam dan bukan spam. Berdasarkan ciri-ciri dokumen spam seperti ini, teksnya seperti ini, dokumennya seperti ini, maka nanti kalau ada orang yang mendapatkan email, ini spam, maka akan langsung masuk ke dalam folder spam. Dan yang bukan spam akan masuk ke dalam inbox kotak email, kotak masuknya. Ini sudah diterapkan di Gmail ya, dan email-email yang lain. Kemudian bisa juga untuk klasifikasi dokumen berita secara otomatis, misalkan berita kontennya seperti ini masuk berita olahraga, kontennya seperti ini masuk berita pendidikan. Itu dapat diklasifikasikan secara otomatis. Kemudian clustering dokumen, ini bisa untuk pengelompokan dokumen berita juga bisa, untuk pengelompokan dokumen jurnal di perpustakaan juga bisa. Kemudian untuk peringkasan teks, peringkasan dokumen berita. Misalkan beritanya isinya banyak, kita ingin meringkas headline utama berita ini apa, ringkasannya ada. Secara otomatis ya, tidak perlu kita membuat
ringkasannya, membaca dulu, tidak perlu membaca dulu, karena banyak, bisa diringkas secara otomatis, yaitu menggunakan konsep SCK ini. Kemudian yang selanjutnya bisa membuat chatbot ya, ini question answering system, jadi mesin menjawab otomatis. Bisa sebagai asisten dalam sistem. Untuk misalkan kita ingin membuat sistem belanja online, kemudian kita ingin membuat fitur customer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan customer secara otomatis. Sehingga kita tidak perlu meng-hire karyawan, tidak perlu menggaji, kita cukup menggunakan question answering system. Jadi Q&A-nya akan dijawab secara otomatis oleh sistem berdasarkan informasi-informasi, dokumen-dokumen, dan teks-teks yang sudah ada sebelumnya. Maka akan diberikan membuat question answering system ini. Ini adalah konsep dari SCKI. Kemudian untuk mencari informasinya, nanti bisa di portal jurnalnya ini, Scholar.Google atau Google Cendekia ini ya, bisa digunakan untuk mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan jurnal SCKI atau jurnal Information Retrieval, atau ini juga mengandung konsep dari SCKI. Kemudian untuk portal jurnal yang lain bisa IEEE Explore.ieee.org, kemudian ada Science Direct, dan ini untuk mencari portal jurnal yang nantinya sebagai sumber literatur kita dalam membuat atau memahami suatu materi. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang pengantar sistem temu kembali informasi. Untuk lebih mendalami materi, bisa dikerjakan kuis atau latihan soalnya ini, kemudian nanti bisa dikirim lewat komentar. Bisa dikirim di komentar atau bisa di-submit di Kulino ya, di kuliah online Universitas Dianuswantoro. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang salah. Kita ketemu kembali dalam sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.